padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi, telah lama ku menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Semua nyanyi. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Masih Bapak Ajat. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Masih Berlan. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Masih Bapak Ajat kembali. Abah Sud. Balik Pak RW. Ajak nonton semua pagi-pagi Ambiar. Aku rindu gayamu ketika bercanda. Tawa lepas dengan ceria. Aku rindu gayamu ketika bermanja. Meluluhkan. Masih Baji. Masih kembali. Aku rindu bagai mana engkau membujuk ketika aku melaju. Aku bagai mana engkau mengasihi ketika aku bersedih. Masih kembali Bapak Ajat, kembali masih ya. Masih dansi Bapak Ajat, Bu Haji. Masih kembali. Kasih kembali. Bang Caca makasih Kasih kembali. Kasih kembali. Hari ini kita masih tayang, ini istimewa banget 2 hari ini termasuk hari ini. Kita akan tayang selama 20 jam ya. 2 jam. 2 hari. Masih kembali lah Bapak Ajat, Bapak Ajat kembali dansi. Masih bersama Bella Ramadhan. Apa kita sebahas? Kembali. Sobat Ambiar, pokoknya kita seru-seruan pagi hari ini ya. Ini kan masih ada yang liburan, libur bersama. Emang ada libur? Libur. Libur, ini libur. Hari libur. Long weekend. Oh long Weekend, cuti bersama. Aku mau, ya long weekend. Long itu panjang. Ya. Weekend itu akhir Pekan. pekan. Panjang. Libur panjang. Akhir Pekan yang panjang. Masih kembali long weekend. Sobat Ambiar hari ini ya Aku bukan. mau ngucapin selamat liburan lo ya. Buat siapa? Buat semuanya yang udah datang di Base Camp Military Lifestyle Puncak. Masih kembali Dondang, terima kasih. Kali. Lanjut. Ku rindu gaya. Oh Aja ya. kirain lagu. Maaf. Ini hari ini bukan cuma bintang tamu yang akan kita hadirkan. Guys, ini penting banget guys. Ini Sini. juga mau nyanyi nggak ini bintang tamunya? Ini bintang tamunya. Nyanyi. Oh, kalau nanti kita minta. kemarin dia baru punya single. Oh iya benar. Iya benar. Oke. Tapi ya pagi hari ini istimewanya kenapa coba kan sekarang tuh cuaca lagi tidak menentu ya. Iya. Kata siapa? Banyak yang sakit. Lihat aja teman kita sakit nih kan. Nih, Sobat Ambiar, selain ada bintang tamu selebriti, kita akan hadirkan nanti akan ada 2 terapis. Nah, Iya. kita bisa Terapis. Diapain? Terapis untuk Pengobatan. ODGJ kayak Anda. pengobatan. Jadi Lazim karena jahat banget Iya sih jahat Jamal ya. banget ya. tapi kita mau ngucapin Iya. juga sebelum bintang tamu nanti malam resepsinya Mahal ini dan Rizky Febian. Iya loh. Kita akan hadir. Ya, udah Allah dulu ya. ya. Kita hadir malam ini ya. Tolong disambut dari gerbang. Betul. Nanti kita akan update karena Tolong kabarnya sambut sih dengan tari-tarian. pernikahannya dimulai rangkaian pernikahannya di pagi ini. Ntar kita Ya, update insya seperti Allah. apa ya. Tapi buat Sobat Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Sosok ibu yang sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Termasuk katanya dia sekarang punya peraturan baru buat anaknya. Apa itu? Katanya anaknya nggak boleh terlalu banyak syuting. Apa alasannya ya? Kalau anaknya mau kerja kenapa? Enggak, maksudnya yang nggak Why? boleh syuting What's tuh the anaknya problem? atau Kita tanya ibunya. aja. Anaknya. Yuk, tanyain aja, Makanya yuk. kita tanya What's the langsung apa problem? alasannya. Sebentar, sambil nunggu selagu lagi boleh? Boleh. Oh, sorry. Ya mereka tuh kalau teriak-teriak itu kedengeran nggak sih Sobat Amir? Mereka tuh yang di depan tuh. Teriak. Takut banget. Di pagi-pagi Amir, kita hadirkan ini dia, Angelina Sondakh. Angelina Sondakh, wih. Hari libur
menyempatkan waktu untuk datang ke Pagi-Pagi Ambiar. Makasih loh, seger banget. Bajunya keren banget, cerah. Gayanya Angelina Sonda tuh kalau liburan kayak gini ya, sporty. Iya benar. Shocking di bagian baju, shocking di bagian mata. Makasih ya Kak. Bagus banget, roknya Iya. juga. Bajunya dari Basecamp ini pasti ya. Wow. Angelina Sonda, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kok bajunya pink Basecamp? Lu masukin aja semuanya Basecamp ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini katanya Angelina Sonda yang membatasi anak untuk syuting. Why? Ini dia. Silakan Kak. Kiker. Kebersamaan Angelina Sonda dan Keanu putranya bersama almarhum Ajima Said memang selalu terlihat gemes loh. Keduanya pun sering tampil bersama di beberapa acara. Wow, like mom, like son ya. Tapi, bener gak sih kalau Mbak Angie ini sudah mulai membatasi Keanu untuk syuting? Waduh, alasannya apa sih Mbak Angie? Apa takut kalah saing sama anaknya? Coba deh, langsung aja dijawab di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Angelina Sonda, kenapa sih dibatasin Keanu buat syuting? Sebenarnya biar Keanu mateng dulu psikologisnya. Oke. Sehingga kalau ketenaran itu datang, dia nggak sombong. Gak star syndrome gitu ya Kak. Betul, dan dia harus mencari aktualisasi dirinya tuh yang nggak karena, oh gue didemenin orang gitu. Ya, karena kan kita tahu banyak juga yang terkenal akhirnya bunuh diri juga kan. Karena emang secara mental tuh belum siap. Itu yang tidak boleh ditiru ya. Iya, Dan dan alhamdulillahnya di Indonesia angkanya sedikit ya. Maksudnya tidak Betul. nyaris tidak ada, adanya di luar negeri rata-rata ya. Kalau sekolah mental ada sebenarnya di sekolahin. Di Dewi Persik Mental School. Bagus itu loh, bagus itu bener gak sih Kak? Kalau bisa menyehatkan mental-mental kayak kamu yang lagi sakit. Ya kan, karena dia pasien saya udah lama. Sudah sesama pasien jangan ribut ya. Mbak Angie, tapi sekarang tuh Keanu umurnya berapa sih? Baru 14 soalnya. Oh masih 14 juga Iya. ya. Tapi kita lihat kayaknya kalau Keanu datang ke sini nggak pernah ada perasaan sombong atau star syndrome ketika kamera menyorot dia. Iya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Cuma kan kadang-kadang kan kepopuleran itu bisa merubah Betul sih. Diri seseorang ya Kak. gitu. Pernah merasakan hal itu? Oh iya, wah dulu kan, waduh giliran, wah lagi tinggi-tingginya, nah itu yang nggak mau. Karena kan itu nggak selamanya ya. Betul, ada Betul, masanya. ada masanya. Dan kalau misalkan kayak saya kan udah menua, udahlah. Kalau prinsipnya tua itu, makin tua kita makin dilupakan. Makin tua Kalau di makin dunia entertain dilupakan. gitu ya Kak. Tapi banyak juga kok Di dunia makin... manapun juga. Di dunia mana? Hanya ada yang tidak akan pernah melupakan kita. Siapa? Siapa? Tuhan. Itu. Masya Allah. Tapi Mbak Iji banyak juga kok yang semakin dewasa, semakin tua, semakin diingat, semakin dilirik. Karena memang kalau punya kualitas diri dan juga skill. Betul. Nah itu yang mau dibangun di dalam diri Keanu agar supaya secara mental dia siap. Oke. Itu dan yang kedua, agar supaya ketika itu datang masanya, dia tidak melupakan orang-orang yang pada saat dia susah dulu membantunya. Emang Mbak Iji melihat bahwa Keanu belum siap ya? Karena masih 14 tahun ya, dan itu kan masih sangat fragile ya. Kayak misalkan kemarin aku seneng karena pada waktu kan sepatu yang kalian kasih ini ceritanya ya Allah, itu kan kecil. Nah terus aku bilang, Keanu ini udah kecil jadi mau diapain? Jangan mami, itu kan karena Om Nazar, Om Karen, Tante Dewi, udah kasih gitu loh buat saya. Jadi saya mau simpan aja Masih buat inget ya? kenangan gitu loh. Apa-apa nanti gini. Nanti kalau kita pas beliin ada lagi deh, satu-satu kita kasih misalkan. Iya dong. Dari Karen beda, dari aku beda, dari Iya Kak Dewi dong. beda, dari Rian beda. Supaya mempersiapkan dirinya untuk menjadi Supaya ini support. bintang. Berapa sih sport, Kak ukurannya Kak? bintang. Sekarang 43. 40. Oke, Keanu. Oke 43. Keanu. Yang kanan 43, yang kiri 45 katanya ya. Mbak Angie, tapi dalam 1 bulan tuh tawaran syuting buat Keanu tuh selalu ada ya? Sebenarnya banyak ya, cuman kan memang aku merasa bahwa Keanu harus betul-betul mempersiapkan dirinya dulu. Tapi Keanu-nya tahu nggak kalau mamanya sendiri membatasi aktivitas syutingnya dia? Atau Tahu dia sih. nggak tahu sama sekali? Tahu, cuman misalkan gini,
Mami itu lihat Dedi begini ya ternyata aktingnya ya. Nah ternyata dia browsing sendiri cari tahu Papa Ajinya kayak mana. Itu terus misalkan dia kalau lagi catwalk, fierce ya Mami ya, Papa Aji juga cool kok. Jadi nggak usah ketawa ya, nggak usah ini ya gitu. Jadi dia kayaknya banyak meniru Dedi. Papanya. Oh, mirroring melihat dari papanya ya. Tapi kalau passionnya sendiri kalau dari seorang Keanu, emang dia pengennya jadi apa sih kalau di dunia hiburan? Kalau misalnya terjun ke dunia hiburan, dia lebih sukanya apa? Kalau Keanu tuh suka ya, maksudnya kan anaknya lucu sebenarnya. Iya. Lempeng-lempeng aja kalau ditanya tuh pasti begitu ya. Dia senang kalau jadi kayak Papa Aji, selalu kayaknya kiblatnya ke Papa Aji. Jadi maksudnya kayak bola gitu kan. Nah, kan ketika Keanu tuh alhamdulillah maksudnya main bolanya mungkin karena dia striker, kadang-kadang ditaruh di back, tapi kan ketika orang tepuk tangan, nah itu ya aku mau membatasi itu sementara lo ya. Jangan nanti kamu ditepuk tanganin, kamu tuh merasa flattered, akhirnya kamu lupa diri gitu. Sama ketika dunia entertainment juga nanti ada, jangan ya ntar, wah kamu jadi akhirnya melupakan bahwa sesungguhnya yang tadi Nasar Hanya bilang. Tuhan yang tidak akan melupakan kita. Betul sekali. Apa sih ketakutan seorang Angelina Sonda? Apakah ini juga ada hubungannya ketika seorang Angelina Sonda memutuskan untuk hijrah sampai akhirnya ini menjadi bahan pertimbangan untuk membatasi Keanu terjun ke dunia hiburan? Oh iya, karena bicara ketika duit itu belum ada, jabatan belum ada, popularitas belum ada, beda sama ketika itu udah ada. Udah ada, iya. Nah kalau udah ada itu kadang-kadang bisa mabok dan bisa nyandu. Iya. Nah, saya pengen menghilangkan jangan sampai dia mabok dan dia nyandu. Akhirnya nggak puas, mau lagi, dan itulah sebenarnya tenggelamnya. Rasa Fondasinya ketidakpuasan ya. Fondasinya betul. Rasa ketidakpuasan, bukan dalam arti kata mabok, arti kata sesungguhnya. Oh iya, Tapi mabok. Mabuk dunia. Mabok dunia, mabok Iya. dunia. Oke. Tapi kalau misalnya Keanu-nya sendiri tidak merasa risih dibatasi segala macam. Nurut aja atau gimana anaknya Kak? Kalau Keanu tuh ya begitu, maksudnya kenapa sih Mami ya kan emang nggak boleh gitu kan. Nah, tapi aku selalu memberikan tahukan kepada Keanu, harus sabar dan menunggu waktu yang tepat. Kadang-kadang kalau matengnya dipaksa, Karbitan. Mateng puun. Nah, ini kan semua nggak karbitan, jadinya makanya langgeng gitu Betul loh. banget. Nah, jadi nikmati prosesnya Yes. gitu, dan nanti hasilnya juga akan mengikuti. Iya. Iya. Mbak Enji, sampai dengan sekarang Keanu tuh kalau kemana-mana suka diikutin sama Mbak Enji nggak sih? Kemanapun dia pergi, main sama temennya. Karena kita dengar dia suka risih juga kalau Mbak Enji ngikutin Ya, kemana-mana. nggak boleh katanya. Aku tuh udah dewasa Mami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kan. Tapi kan semua manusia apalagi ibu pasti overthinking terhadap anak. Pastilah. apalagi anak laki. Nggak mungkin ya enggak ya. Nah tapi aku juga membatasi diri untuk tidak memberikan dia tempat dan space untuk bergaul. Nah nanti kan takutnya kalau aku terlalu kekang juga dia nanti malah bouncing back-nya negatif. Tapi ada apa ya kerinduan tersendiri nggak? Mengingat kan kemarin juga bahwa Mbak Enji sempat berada di dalam cukup lama juga nggak ketemu Keanu. Sekarang ketika sudah bisa bersama lagi Keanunya udah ABG, nggak risih untuk Karena ABG kan diikutin. susah untuk bareng-bareng biasanya. Aduh itulah makanya pesannya pokoknya udah jangan terlalu gila dunia, gila jabatan, gila duit, gila ketenaran. Kalau enggak duit selama banyak pun yang aku punya sekarang, aku nggak bisa mengganti masa Keanu untuk kecil. Itu udah hilang gitu dan aku harus ikhlas di situ bahwa nggak mungkin nih aku melihat Keanu 2,5 tahun, 3,5 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu udah gitu dan aku harus belajar untuk menerima kenyataan itu bahwa nggak akan seperti itu lagi Nji. Udah sekarang nikmatin aja yang ada walaupun Keanunya udah lari-lari gitu ya. Udah nggak mau tapi alhamdulillah kemarin dia mau liburan kok berdua sama aku tuh. Kemana Kak Enji? Ke Bali, ke Lombok gitu ya. Tapi Keanu tuh nurut nggak sih? Maksudnya termasuk yang nurut nggak kalau Keanu gini dinasihatin gini, Gak didengar nggak? komplain gitu ya. Sebenarnya Keanu agak sedikit banyak mendebat ya. Maksudnya kalau misalkan aku bilang Kin belajar dong biar maksudnya nilainya bagus. Mami juga pintar tetap masuk gitu loh. Kadang-kadang suka gitu. Jangan suka ngomong gitu. anak-anak kecil yang ada protes. arginya lah ya. Ada argumentasi. Argumentasinya Terus ada. nilainya harus bagus. Mami ini ya, nih, biasalah dia lihat mungkin di media sosial. Kan nggak semua orang jenius juga jadi orang sukses. Ini yang rata-rata C, buktinya jadi orang terkaya di dunia. Iya, karena ketekunannya. Tapi sebenarnya memang usia Keanu itu ya yang argumen. Iya ya kayaknya ya. Lebih Itu yang kritis ya. udah makin kritis ya. Lebih kritis sementara Sebenarnya anak yang cerdas loh ya. sang mama aku lihat sedang berusaha melepaskan diri dari kemelekatan hidup ya. Iya, karena Kemelekatan duniawi. betul. Termasuk kemelekatan memiliki anak. Artinya gini, anak itu kan juga bukan punya kita. Betul. Sehingga aku nggak bisa ngatur gitu loh, dia harus begini, dia harus begitu. Karena aku akhirnya berkaca, ayahku dulu pasti punya impian gitu kan. Oh anak saya harus begini. Tapi at the end of the day benar juga kata ayah saya, Khalil Gibran pernah mengatakan bahwa anak itu hanyalah anak panah.
orang tua adalah busurnya. Iya. Kita udah mencoba untuk mengarahkan dia, tapi kalau misalkan di tengah jalan ada angin, hujan, badai dan dia nggak Bisa aja terjadi. Ya, nggak bisa tepat sasaran. betul. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi atas Exactly. ekspektasi orang tua kepada anak. Betul. Wow, sepertinya pasang surut kehidupan membentuk Angelina Sondang sama seperti sekarang ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya bisa membentuk shaping menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau ngomongin soal Keanu, kita kemarin juga sempat lihat Keanu sempat bikin konten barengan sama Tori Halilintar. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ada Alia, ada Torik, ada Mbak Enji, Keanu. Momen apa itu? Makan malam biasa aja sih. Ketemu dalam rangka apa itu, Kak? Alia cuman, Mam ayo makan dong sama Keanu. Dan Keanu tuh kalau pokoknya kayak ngelihat yang laki-laki nih, Wi, misalkan ini semua. Dia tuh ngerasa kayak, you know, dia pengen Figur seorang Iya. papa. Oke. Pengen Dia- ngobrol, pengen bergaul bareng gitu ya, pengen main bareng. Kan setelah Kak Muji menikah kan pasti kan ada keterbatasan waktu ya. Jadi dia paman suka ya. banget gangguin Om Muji gitu kan. Om Muji, bentar Om Muji sama Tante Lucy gitu kan. Jadi kayaknya kalau ngomong sama aku nggak dapet kayaknya touch laki-lakinya. Iya. Jadi pengganti figur ayahnya tuh sekarang ini bisa dia dapatkan dari siapa sih Mbak Enji? Kayaknya belum ada ya. Nah jadi kalau misalkan kayak Torik gitu loh. Oh ya gue kayaknya punya kakak ya gitu loh. Jadi ketika misalkan pun nggak kemana-mana, kok aku dicuekin ya gitu. Ada gitu loh. Ada ketakutan nggak sih ketika seorang anak laki-laki dia tidak mendapatkan figur seorang ayah? Pasti lah ya, artinya dia jadi terlalu melihat sisi feminisme dan berharap bahwa nanti calonnya itu bisa kayak mamanya. Ya kan, karena kan dia kalau misalkan aku udah datang, Sigma woman coming, apaan tuh Kin gitu kan. You do everything gitu kan. Soalnya mulai dari ngepel, nyapu, masak, nyari duit, bantuin bikin PR, iya kan. Dan ya mudah-mudahan Keanu tidak mencari figur seperti saya di dalam pasangannya di kemudian hari ya. Ya. Tapi Jarang bisa ditemukan kayak Kak Angel ya. happy ya ngelihatnya ketika mereka kumpul bareng Angelina Sonda, ada Keanu, ada Torik dan juga ada Alia. Kemarin Torik sama Alia juga datang ke sini dan kita juga tahu mereka akan lebih serius lagi ke depannya, jenjang lebih serius. Masya Allah. Ada obrolan apa kemarin ketemu sama Torik sama Alia Mas Said? Enggak sih, kalau misalkan kayak saya tuh orang tua cuma nanyain gimana ibadahnya. Karena apapun tanpa ibadah itu akan Mustahil. Ya. kita ngelihatnya kayak fata morgana aja. Oh itu kayaknya gue sukses nanti kalau misalkan gue punya rumah banyak, karir bagus gitu loh. Ya, bukan itu Dihargai ya, Kak. orang. Tapi kan itu semua Semua. tidak temporary. Ya. Iya. Tapi Mbak Enji sebagai orang yang juga dekat dengan Alia, ibu sambung tapi juga dekat sekali kan ya. Dianggap sebagai seorang ibu. Alia sendiri ada cerita nggak sih sejauh mana hubungannya sama Torik dan seberapa seriusnya untuk mereka menuju jenjang yang jauh lebih serius lagi? Kalau cerita sih nggak frontal ya, cuman kalau misalkan saya kan biasa namanya orang tua, cuman masukin coba lah gitu lah. Oh iya ya, tapi pokoknya jangan lupa ya ibadahnya dipertahankan gitu. Walaupun mereka akhirnya, oh iya mami pasti lah gitu. Tapi tidak langsung, oh ini gitu ya. Karena kan saya juga berusaha untuk memasukkan kayak ke Keanu. Kin sholat dong Kin. Nah, Keanu balasnya apa? Aduh, mami setelah bebas dari penjara, akunya di penjara mesti bangun pagi. Itu sedih loh, mesti bangun pagi, mesti ikro, mesti ngaji, mesti ini. Aduh, enakan kayak sama opa aja dulu deh gitu. Aku akhirnya membatasi dan ternyata yang terbaik adalah apa? Hanya mendoakan mereka. Iya. Iya. Karena kita sebagai orang tua nggak bisa bilang Iya betul. apa-apa. Karena peraturan demi peraturan itu juga bisa jadi mengekang mereka. Anak Betul. itu kan apa? Iya, nggak 100% berada di rumah ya. Iya. Dan 10 tahun kemarin kan aku nggak bisa akhirnya membiasakan Keanu untuk, ya saya memahami aku nitipin Keanu untuk kesini kan rulesnya beda-beda. Betul. Betul. Ya mudah-mudahan Allah jabah lah. Rulesnya beda-beda ketika dititipin saat Mbak Enji berada di dalam. Tapi kalau dari pola pikirnya Keanu sendiri melihat hubungan Torik dan juga Alia Mas Said seperti apa sekarang? Ya kalau Keanu tuh cuman kalau bapernya, nggak ngubungin aku. Gitu. Udah ya. Aku punya kakak nggak sih? Gitu. Oh, ada posesifnya gitu. Ya kadang-kadang tuh celutukan-celutukan yang begitu tuh yang aku selalu memberikan pemahaman kepada Keanu. Nanti juga kalau Keanu sudah besar, Keanu punya kesibukan sendiri gitu. Sometimes people get busy with their
There's hope. Iya, jadi kita nggak usah merasa fulfill, nggak usah merasa abundance hanya karena orang lain. Iya. Coba untuk menjadi happy dengan diri sendiri karena actually we are the source of happiness. Kita lah sumber kebahagiaan. Bukan tergantung ada ini, ada ini, ada ini. Cuma kan masukin pemikiranku ke dalam anak umur 14 tahun kan Butuh proses. butuh proses. Gitu. Apalagi aku sempat tinggal lama. Nanti kalau dia balikin, ya mami nggak tahu sih 10 tahun kemarin. Nah aku udah langsung, oh ya. I'm sorry. Gitu. Oke, lama nggak ketemu. Sekarang Keanu sudah dengan pemikirannya ABG, ngelihat kanan dan kiri. Tapi kalau Mbak Enji sendiri pengennya tuh Keanu tuh jadi anak yang seperti apa sih? Jujur nih, aku tuh pengen dia jadi penghafal Al-Quran aja sih. Oke, Hafiz. Maksudnya kalau aku ya maksudnya dalam hatiku gitu ya Allah Kin gitu kan. Tapi ya ternyata ujiannya di situ ketika keinginan aku tuh untuk dia bisa ngaji gitu ya. Ujiannya juga di situ. Keanu menunjukkan bahwa aku kan 10 tahun kan nggak kena itu. Aku 10 tahun nggak ada dalam lingkungan itu. You cannot push me gitu loh untuk tiba-tiba aku harus begini gitu ya. Jadi ternyata apa yang kita impikan itu selalu jadi ujian kita. Iya, betul. Nah, impian aku Keanu untuk begini gitu kan ternyata ujiannya mau ikro aja setengah mati gitu. Jadi aku cuman ke majelis minta doa agar supaya ya Allah mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Keanu mau sholat. Betul, tetap Tapi diarahkan itu yang paling baik ya kuat Kak. doa ibunya. Iya. Itu kalau doa ibunya kenceng, insya Allah pasti. Bismillah. Itu hanya itu. Dan nggak cepat jawabannya aku memahami ya Allah. Betul. Tapi saya lihat kayaknya Mbak Enji banyak mengerem diri sendiri ya. Ngerem sih enggak, cuman kalau semakin bertambah usia kita akan lebih memilih gitu. Iya. Circle kita pasti. Betul. Kan, karena kita nggak mau kebanyakan toksik gitu Betul. ya dalam Iya, diri iya. kita ya. Setuju. Daripada nanti omongan orang jadi kita malah nggak bahagia Gak sama bahagia anak. sama, ya. Dan aku juga nggak mau lagi hidup apa kata orang. Betul. Gak mungkin kita bisa bahagiakan semua orang. Gitu. Apalagi kita pada fase yang pernah Pada ada fase di yang dalam iya, gitu kan. Kita betul. udah penuh dengan judgmental Betul. gitu loh. Betul. Udah you live, senengin diri sendiri. Ya. Udah. Oke, kita berharap yang terbaik pastinya untuk Keanu, termasuk juga untuk Alia Mas Said. Nah kalau misalnya ngomong soal Alia Mas Said, pesan apa yang disampaikan dari seorang Angelina Sonda untuk Alia Mas Said dan juga Thorik Halilintar, silakan. Hidup pasti naik turun gitu. Hidup pasti tidak akan disukai semua orang. Tapi ketika kalau kalian sudah berhasil mencapai esensi hidup sesungguhnya adalah keterikatan dengan Sang Pencipta, maka itu nggak akan ada lagi tantangan. Coba navigasi diri kalian dengan apa? Dengan hati yang tulus, gak expect terlalu banyak, gak minta pengakuan orang, gak minta apa yang harus dunia ini berikan, tapi berikan apa yang kalian bisa berikan kepada dunia ini. Artinya unconditional, disitulah letak kebahagiaan. Unconditional ya, wow luar biasa pengalaman yang membentuk seorang Angelina Sonda seperti sekarang. Tapi kali ini juga kita akan memberikan waktu bagi Angelina Sonda untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Karena kami akan mendapatkan Angelina Sonda dalam kursi kegegeran. Silakan Mbak Angelina Sonda. Angelina Sonda dalam kursi kegegeran. Tolong dijawab pertanyaan ini dengan sejujur-jujur. Jujur-jujurnya. Pakar mikroekspresi berada di belakang kamera. Angelina Sonda, apakah Thorik dan Alia akan menggelar lamaran di tahun ini? Harus jujur ya Kak jawabnya. Jujur. Belum tahu. Belum tahu ya Allah. Belum tahu atau belum boleh dikasih tahu? Belum diberitahukan secara resmi. Itu sih sebenarnya. Belum diberitahukan secara Belum resmi. diberitahukan Berarti secara tidak resmi ada obrolan sana. Obrolan enggak, tapi kan kita bisa melihat gelagat orang yang serius. Iya. Oke, jadi menurut gelagatnya dari mereka ada ke arah Saya sana. menangkap keseriusan sih dari pasangan ini ya. Ya mudah-mudahan dikasih Semoga. kelancaran ya Kak. Amin, amin. Oke, pertanyaan kedua. Apakah Angelina Sonda kesal karena selalu terseret jika ada artis yang tertangkap kasus? Udah enggak sih. Kalau 4 tahun pertama itu pasti gitu. Apalagi lihat hukumannya kok Sensitif ringan, gitu ya, Kak. kok dapat remisi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah Let Ikhlas go. ya. Lebih legowo Let gitu go. ya, Kak. Not let it my go. business gitu ya. Iya, none of my business, focus to myself. Yes. Very good.
Oke, yang ketiga, apakah benar sudah ada laki-laki yang mendekati Angelina Sonda? Ada, cuman belum pas kayaknya. Oh, ada. Ada. Berapa laki-laki yang mendekati? Kalau deket banyak, tapi yang deket banget tuh ada satu. Cuman memang akhirnya kita memutuskan ya udahlah kita bersahabat aja. Apakah pekerjaannya politikus? Enggak, Apakah seorang entertainer? bukan. Ataukah pengusaha? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Penyesalan terbesar. Lanjut. Penyesalan terbesar seorang Angelina Sonda. Rakus. 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 Rakus jabatan, rakus duit, rakus ketenaran, itu penyesalan aku. Karena apa? Karena ternyata dengan rakus itu nggak pernah puas ya. Menggerogoti. Malah akhirnya pengen cari banyak, hilangnya lebih banyak. Iya. Pengen cari banyak, hilangnya lebih banyak. Oke, pertanyaan terakhir singkat. Apa benar Angelina Sonda suka menutupi tas branded kalau lagi foto dan posting ke media sosial? Enggak. Itu happens to be aja. Kalau sekarang apa yang ditutupin? Kan halal, alhamdulillah. Iya. Kalau halal nggak ada ketakutan lagi. Halalan, Toy. Kalau dulu gimana? punya banyak, punya branded, takut-takut bawanya. Sekarang alhamdulillah itulah. Sekarang yang ada ya udah. Karena alhamdulillah keringat sendiri, insya Allah halal, insya Allah juga berkah. Sudah tidak ada beban ya? Alhamdulillah. Karena tidak menjadi beban. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah!